sama orang lain. Orang lain enggak kenal. Satu orang lain tiga. Jadi Jen melawan dua muda. Oh. Di layar udah muncul belum? Udah, Pak. Udah ya, oke. Oke, coba hitung dulu. Sambil nunggu Cheryl. Di sini. Dari sini sama orang. Ceritanya guys. Mi. Yes. Oh ini. Cheryl. Josie. Halo Cheryl. Yuk nomor 1 langsung. Tidak cukup uangnya. Sama si bayar. B. Yang B, ya betul. Yang lain ada pertanyaan? Setuju? Maksudnya? Setuju. Oke, udah dapet yang B ya. Kalau ada pertanyaan kita bisa discuss. Oke, yang ini. Sir, buat besok katanya properties gitu nggak masuk sih, Sir? Properties nggak masuk. Tata nama isomer. Tata nama isomer. Sifat-sifat nggak masuk ya propertiesnya ya. Properties belum sih, katanya tanggal 13. Oke. Nah, berikutnya. Yap. Butane. Yes. Yang lainnya apakah perlu dijelasin? Oke lah, Pak. Saya agak nggak ngerti. Jelasin dong. Oke, siap. Nah, ini yang B. Nah, berkaitan sama ini, kalau kita metana, dia CH4, untuk memudahkan pakai yang CC-nya aja ya. Ini CC, ini satu kemungkinan, makanya satu isomer. Kalau propana juga masih satu. Nah, kalau yang butana baru
kemungkinan itu muncul. Jadi panjangnya 4 karbon, kalau ini panjangnya 3 karbon. Jadi mulai Isomernya berarti kemungkinannya gitu. Iya, betul. Oke, siap. Iya, nah kita lanjut. Sir, tapi kalau propana punya 2 isomer nggak sih? Satu lagi C-nya yang di tengah kalau punya branch. Oke, kalau itu adalah yang mengenai alkilnya. Kalau alkilnya ada 2 kemungkinan, tapi jadi itu misalkan contoh isomer, kalau misalkan isomer Cl, kemudian, nah ini Cl. Tapi kalau hanya alkana, nah ini terjadi pada haloalkana. Jadi si Cl-nya itu bisa ditempatkan di posisi nomor 1 atau si Cl-nya di posisi nomor 2. Kayak gitu. Jadi kalau ada Cl atau misalkan contoh kalau misalkan ada nilai-nilai alkohol, nah itu baru 2 kemungkinan untuk 3 karbon, untuk yang semacam kayak propana. Ini mah alkana doang, jadi nggak ada variasi yang lain, nggak ada unsur-unsur yang lain. Terjawab nggak kira-kira? Iya, Sir. Oke, sip. Nah, kemudian ini. Iya, oke. Yang ini. Sir. Yang A. Bukan nggak jadi saya. Ya, bukan. Yang 5 pentana. Pentana nggak sih? Pentana. Oke, yes, pentana. Nah, ini mah dititilkan. Jadi begini, yang rantai karbon 5, kemudian 4. Kalau dipindah ke sini sama kan yang kemarin. Nah, kemudian kalau 3 atas bawah 3 karbon, makanya 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Bisa lihat yang 3 dong, Sir. Ya. Yang ini? Iya, bentar. Iya. Bagaimana kalau 6 karbon? Nah, kalau 6 ini kan 6 karbon kan? Isomernya berapa? Nah, yang ini 6. Kemudian ini 5. Kemudian dipindah ke sini. 3. Nah, kalau ke sini nanti sama dengan yang atasnya. Kemudian panjangnya sekarang kalau 4. Kalau 4 berarti begini. Terus kalau panjangnya 4 masih modifikasi begini ya. Kemudian apakah ada lagi? 4-nya udah selesai. Nah, kalau 3 nggak mungkin ya. Karena dia harus terdistribusi. Nanti ini 4, dia mirip dengan ini nanti. Sama. Cara ngeceknya dari nama ya. Berarti kalau 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 isomer. Dibilang bangkrut. Nah, ini sekalian kalau untuk 7 karbon. Ini rantai panjangnya 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Ini begini. Nah, ini pindah ke sini. Berarti ini satu isomer ya. Supaya menyingkat aja. Ini adalah isomer kedua. Kalau pindah isomer ketiga. Kalau pindah ke sini juga masih sama ya isomernya. Berarti di sini cuma 2 isomer ya. 2 isomer. Kemudian kalau ini 6, kalau 5 sekarang. Kalau 5 berarti 3 yang tersebar ya. 1, 2, 3. Kemudian kalau pindah ke sini juga akan
Ada ini 4, ini ke-5. Berarti ini 2 isomer. Nah, kemudian kalau seandainya kita modif lagi di tengah semuanya, kemudian begini. Kemudian kalau ini pindah ke sini juga sama, gitu ya. Ini 1 isomer. Kemudian kemungkinan yang lain, tetap 5 misalkan. 5, kemudian semuanya terdistribusi. 1, 1, 1. Ini juga 1 isomer. Nah, kemudian kalau yang keempat gimana? Kalau yang keempat. Jadi kalau 4, saya ada yang salah nggak ini ya? Ya, saya ada yang salah. Oke, kalau 5 itu 2 karboning. Maaf. Ulangi lagi. Ulangi. Yang ini kan 6 kan? 7 ya? Lah betul. Berat. Betul. Sebentar, maaf saya buat bingung ya. Ya benar, saya ada kesalahan ya. Jadi mulai dari tahap yang ini udah benar ya. Kemudian untuk masuk ke tahap ini kita bisa pindah secara dua-dua itu maksudnya ini digeser ke tengah gitu ya. Jadi makanya ada ini isomer keempat, ini isomer kelima. Jadi 2 isomer. Kalau kita pindahin lanjutin ke sini, nanti akan sama lagi dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita distribusi gini. 1, ini ke 6, terus pindahin ke sini. Ini berbeda juga. 7, gitu ya. 7. Udah selesai ya. Berarti ini 2 isomer. Nah, sekarang bagaimana kalau ini 4. Jadi 3 itu terdistribusi. 1, 2, 3. Ini kemungkinannya 1 isomer. Nah, yang kelewat itu ini. Hati-hati. Ini 1 isomer lagi. Berarti ini ke-8, ini ke-9. Jadi totalnya ada 9 isomer ya untuk 7C. Oke, nah. Kemudian yang nomor berikutnya. Oke, yang ini. Bayar. Apa? Yang A. Coba yang A ya, kita gambarin. Pentana 5. Nah, ini ada ini primer. Primernya ada 2. Kemudian ini sekunder. Sekundernya ada 2. Yang sekundernya ada 3 ya. Berarti ini 3. Bukan A. Nggak cocok. B. Iya, oke, yang B. Nah, ini ditandai kalau yang namanya atom karbon kuartener itu ngikat 4. Jadinya harus ada yang sama. Ini propana 3. Nah, ini 2 metil ya. 4. Oh, saya salah lihat. Saya kira pilihan ATB. Saya kira AT 2,2 di metil propana. Lol. Oke.
Sip. Nah, ini 4, yang ini tersiernya ada 1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kemudian untuk yang seperti ini, Siapa? Saya. ini udah diajarin belum? Untuk yang ini namanya struktur tulang, ini namanya skeletal structure. Diajarin nggak ini? Iya. Ya, oke. Berarti untuk skeletal structure, nah ini yang dimaksud ini kalau saya Itu bukan sih, Pak? yang E 1 2 3. Ya, betul. Oke, yang lain perlu dijelaskan ini? Boleh lah. Boleh, oke. Jadi kalau misalnya digambar, yang ini adalah CH3, kemudian dia nyambung, ya, nyambung C, terus nyambung lagi, ini CH3. Jadi ini kehitung 1, ini kehitung 1, kemudian ini kehitung 1. Nah, berarti ini CH. Kemudian strip. Nah, ini kan terikat 3 ya, 1, 2, 3. Berarti CH lagi. Ke atas CH3. Kemudian ke bawah CH2. Nah, ini kenapa CH2? Karena terikat 2 ya, 1. Ini bonding, 2 bonding ya. Kemudian yang ini ujung CH3. Kemudian seperti biasa, mencari gambar yang terpanjang. Ini adalah pentana. Kemudian yang biru adalah metilnya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 2 dan 3 di metil. Gitu ya. Oke. Kalau reaksi-reaksi belum kan? Belum. Oke. Oke, nomor berikutnya. Nah, kalian perlu gambar dulu. Ini jalan di awan. Yeay. Keren jalan di awan makin tambah. No, mundurin no. Mainnya mundurin no, matanya tidak terlalu dekat no. Nah. Itu sih yang terbaik. Tawar. Bisa tawar ya? Kenapa nggak bisa? Main tawar. Ya, yang gua mau itu. Yang tadi. Asar. Yang A. Oke. Kita sambil lihat ya. Kayaknya sih benar ya. 4 putana. Kemudian kita kasih nomor. Untuk membuat nama
kemudian menjadi struktur, itu memang lebih mudah ya. Tinggal langsung kasih nama urutannya 1, 2, 3, 4. Nomor 3 isopropil. Hanya memang perlu menghafal bentuk-bentuk si alkilnya ya. Nah, itu penting banget. Berarti isopropil, berarti begini isopropilnya. Ingat bentuk ekor ikan gitu ya. Nah, ekor ikan. Jadi mau digambar seperti ini boleh, atau seperti ekor ikan boleh. Kemudian nomor 2 adalah etil. 1, 2. Nah, di sini kita coba lihat terpanjang. 1, sekarang kita lihat pakai warna merah. Yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh juga ke sini ya, nggak masalah. Jadi namanya adalah, oke, benar. Posisi nomor 3, saya nomornya ada yang lebih kecil ya. Dari yang satunya lagi. Saya hapus 6, harus dari sini. 1, ini 1, 2, karena nomor terkecil. 3, 4, 5, 6. Berarti makanya di sini metil nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita lihat nomor yang warna merah. Trimetil heksana sampai 6 karbon, gitu ya. Oke, apakah perlu diulang penjelasannya? Sir mau nanya. Yes. Misalnya kalau ada isopropil sama etil, pemberian angkanya yang diduluin yang mana, Sir? Oh, oke, good. Nah, kalau yang pakai kata iso, berarti antara etil sama isopropil. Jadi pemakaian kata iso dia nyambung nempel dengan kata propilnya atau isobutilnya ya. Jadi kalau nyambung itu kita memperhatikan huruf yang di paling depan. Ini I, ini E. Makanya E-nya lebih dulu dibandingkan yang I ya. Alfabet E sama I. Nah, ini akan berbeda kalau pakai ada informasi sekunder butil. Kemudian berbeda juga kalau misalkan ters butil, gitu ya. Nah, ini kata yang diambil adalah B-nya dan bukan huruf S-nya. Karena pemisahannya pakai minus. Kalau angkanya, misalnya ada duanya di isopropil atau 3-nya di isopropil. Misalnya 2 sama 3 etil isopropil gitu. Oke, 2 sama 3. Angka 2 sama 3 itu oke. Jadi melihat kalau nomornya itu melihat dari yang paling Bentar, ini angka 23 itu nggak pengaruh kalau misalkan di kasus yang ini, ya di kasus yang misalkan saya gambar ulang untuk memperjelas, ini C. Nah, kalau kayak gini dia yang rantainya yang pendek gitu ya, maksudnya nomornya yang pendek. Nomornya itu 1, 2, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya yang misal kita panjangin ya, kita panjangin. Jadi misalnya itu adalah isobutil. Kita ambil namanya. Oke, nah misalkan kita panjangkan namanya. Ini sama etil terus isopropil misalkan ya. Nah, misalkan ini nomor 3, ini tapi nomor 4. Gitu ya. Nah, kalau misalkan namanya ini ada loh ya, misalkan namanya ini ada. Nah, ini tetap kita melihat yang paling pendek. Bahwa 3 itu nempel di etilnya. Jadi namanya itu tetap penomoran itu yang penting dia nomor pendek. Kalau di sini kan kalau kita ngitung yang warna biru itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah,
Kalau yang warna merah 1, 2, 3, 4. Cabangnya nomor 4. Nah, itu enggak regulasinya bukan seperti itu. Regulasinya yang pendek. Mungkin menjawab? Iya, Sob. Iya, oke. Nggak apa-apa sih. Next time aja. Oke. Kemudian nomor berikutnya. Oh my god. Udah. Kesini dong misalnya. Ini. Woi. Oke, yang ini sekarang. Ini kayak semacam esai. Ini esai. Wat jangan di sini, Wat. Jangan di sini. Oi. Wih. Masuk ke mulut situ. Udah lempar saja, Bu. Terus. Oh, ditarik. Yes. Oh, itu ada sepet. Wih. 6121. 6, 1, 2, 1. Oke, nah. Yang lain udah ketemu belum? Saya sambil langsung membuat ya. Ini pentana 5. Langsung dikasih nomor. Kemudian etilnya nomor ini, etilnya nomor 3, ada 2. Kemudian nomor 2, 3 sama 4. Itu adalah metilnya. Oke, nah sekarang yang warna pink itu adalah primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Kemudian yang warna merah itu adalah yang sekunder. Sekundernya cuma ini doang. Ya. Kemudian yang warna hijau itu adalah tersier. Kemudian yang terakhir adalah kuaterner 1. Oke. Asal bisa menggambarnya, ini mah beres. Ada pertanyaan dulu sebelum berlanjut? Sepertinya mundur dulu dong. Nggak ada ya? Yang ini? Mundur. Maju belok dulu dong. Tadi main. Kenapa? Apa? B. Kakak belum. Salah. Ada A, nggak apa-apa. Ada B ya. Ada A, ada B. Ya B Pak, salah Pak, B. Oke. Nah, hati-hati. Ini yang benar adalah A. Kenapa? Karena kalau double bondnya nggak boleh di branch. yes, mengenai double bondnya. Karena ini kalau misalnya pentena, dia nggak ikut double bond. Ya, jadi yang diutamakan tetap double bond. Jadi hati-hati, yang B-nya itu adalah salah. Jadi double bondnya harus ikut ya? Iya, benar. Karena untuk tata nama cabang itu nggak ada yang cabangnya yang double bond, gitu ya, nggak ada.
Oke, kebayang ya? Oke, ini 1 butena. Kemudian ini nomor, karena ini double bond harus nomor terendah. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke. Ini nomor 2 etilnya. Kemudian metilnya nomor 3. Oke, benar yang A. Jadi regulasinya harus benar-benar tahu. Oke. Yes, ya mandi. No. Aco nyalain. Nyalain airnya. Mana koko cicinya? Nggak kelihatan. Cicinya nggak pakai video. Iya. Ya. Ci, tolong beli minum, Ci. Please. Oke. Ya. Waduh, jangan terlalu sedikit. Oke. Ayo katanya mau main. Iya. Layangan kuno. Hah? Ada mainannya. Nanti ada orang yang datang. Oh. B, Sir. Yang B. Sir, kalau 2 strip apa, Sir? Oh iya, ini betul. Ini pertanyaannya ini 2 etil ya, yang maksud 2 etil. Oke, kita. Salah, Sir. Kenapa? Kayaknya bukan B nih. Oke. Saya sambil gambarkan yang butenannya ya. Jadi ini butena. Nomor 1. Dua nomor etil. 3 butil. Yang penting adalah jumlah karbonnya sama. Dan juga ada 1 double bond. 1, 2, 3, 4, 8 karbon dan 1 double bond. Mana yang seperti itu? B mungkin. Oke, yang B. Kita coba yang B. Nah, kita bisa identifikasinya kayak gini. Heptena dia 7, ena karena disebutin ena berarti 1 double bond ya. Kecuali kalau disebutinnya nanti 1,2 misal ya namanya ya. 1,2 heptadiena. Berarti kata di ini menunjukkan ada 2 double bond. Gitu ya. Acio mau pulang? Nah, kemudian ini 7 karbon. Siapa pulang? 1 karbon. Ini 2 karbon. Totalnya adalah 10 karbon. Nah, berarti belum.
Berarti bukan B. Nah, coba cari yang lain. Dengan prinsip yang seperti itu bagaimana? Yang ditanya yang bukan kan, Sir? Oh, iya, 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 iya. Benar-benar. Ya, betul jawabannya B. Saya mikirnya yang cari isomernya. Oke, good. Yang lain ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Sir. Oke. Tapi itu kayaknya yang lain juga ada yang jawaban lagi deh, Sir. A-nya juga. Oh, enggak benar-benar. 5-3. Iya, iya. A-nya 8 juga. Oh iya, Oke. berarti itu doang. Yes, oke. Oke, namanya apa ini? Trans 23 di kloro itu. Oke, trans 23 dikloro 2 penten. Oke, benar. Yang lain ada pertanyaan nggak? Tolong jelasin, Sir. Oke. Sekarang pertama, kita boleh menentukan trans. Kita pertama menentukan trans atau cis gitu ya. Yang kedua, kita beri nama seperti penamaan biasa ya. Berarti kita pilih yang terpanjang. Kita pilih yang terpanjang. Pilih yang terpanjang, set, terpanjang, ini panjang. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan 5. Berarti namanya apa? Namanya berarti panjangnya 5 pentana, kemudian 2,3 dikloropentana. Kemudian tinggal tambahin yang tadi struktur yang seperti ini, itu cis atau trans? Trans. Jadi trans nyambung ke nama seperti biasa penamaan yang kita lakukan. Perlu diulangi atau cukup jelas? Trans atau cheese-nya, Sir? Saya lupa. Oke, untuk trans atau cis-nya itu adalah kalau trans itu berseberangan seperti gambar yang ini. Kalau cis, supaya menunjukkan perbedaannya, dia tergambar seperti ini. Cis itu sepihak berada di dalam sisi yang sama. Yang ini Cl, ini Cl, berarti ini kita namakan cis 2,3 dikloro. Oke. Oke, sip. Kita nomor berikutnya. Oke, nah. Coba yang ini. Oke. Silakan.
Oke, rada membingungkan nggak? Ya, Sir, jelasin aja boleh deh. Iya, oke. Oke. Gini, jadi isomer yang merupakan pentena. Berarti artinya pakai prinsip yang tadi 5 karbon, ena berarti dia satu ikatan rangkap gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini ketika ada pentena berarti 5 karbon, satu rangkap, tapi totalnya masih ketambahan yang belakangnya ya, C ya. Berarti totalnya itu 6 karbon. Berarti yang A pasti bukan ya. Bukan isomernya. Sekarang yang ini butena 4 karbon ditambah 1 metil itu 1 karbon. Berarti totalnya ada 5 karbon dan dia punya 1 double bond. Berarti yang ini isomernya, yang bagian B. Kemudian kalau yang 2, yang C 2,2 dimetil propena. Oke, kita cek. Ininya 3, kemudian metilnya ada 2 ya. Berarti tambahin 2 karbon, totalnya 5 karbon ya. Jadi kemudian ini ada ena juga ya. Ena ada 1 double bond. Oke, ini jawabannya juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya butena 4 karbon, kemudian dia ada 1 karbon. Berarti dia totalnya 5 karbon, cuma tulisannya ena doang, berarti dia 1 double bond. Jadi jawabannya adalah B, C, dan D. Gitu Saya ya. kira ini pilihan ganda. Oh, enggak. Saya juga. Iya, iya. Kok antara B, C, D itu ini ya, sama semuanya kok isomer gitu ya. Oke. Oke, Sir, mengerti. kalau yang Ya. Kalau yang mana? yang C Ya, itu yang C. nggak kasih apa yang rangkapnya nggak dikasih tahu di mananya? Betul. Nah, kita lihat ya. Kalau propena itu 3 karbon. Nah, double bondnya itu kalau tidak di kiri, ya di kanan. Berarti mau di kiri, di kanan, itu selalu sama ya. Di kiri, di kanan. Oke, pertanyaan bagus. Ini Oh iya benar-benar. kebayang ya. Ini 1 nomor 2, ini nomor 3. Ini nomor 3. Jadi selalu sama. Nah, ini ada yang aneh namanya ya. Untung Sananta nanya. Ini nomor 2, 2,2 ya. 2,2. Ini kan ada yang aneh. Ya. Anehnya apa? Ada yang aneh nggak? Temukan keanehannya. Mau digambar seperti ini sama jadi ya. Yang jadinya yang C itu sebenarnya salah. Nggak ada senyawa yang namanya 2,2 dimetil propena. Yang ada 2,2 dimetil propana. Kelebihan 1 bond. Yes, benar. Kesalahannya itu ya, kelebihan 1 bond. Yaitu bondnya totalnya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 di sekitar C-nya jadi 10 elektron. Gitu ya, salahnya di situ. Jadi ini adalah salah. Untung sana nanya, jadi terkuak. Ya, salah. Oke, ada pertanyaan? Kita pulang dulu. Ayo main. Oke, nggak ada. Coba sekarang ini dibagi tugas. Boleh aja, Nak. Bagi tugas. Ini Richard, Nggak boleh kayak gitu. kemudian Cheryl, Tadi Nggak udah aja. kemudian Sananta, kemudian Tosca. Ini double bondnya di sini ya, yang B ya. Yang CD-nya udah jelas.
Nah, coba kasih nama, saya tak ke belakang sebentar, minta izin dulu. Pak, Ya. kata Acok tadi kalau Acok pulang ke Jakarta Nintendonya di sini aja. Oke, termasuk ini dong. Enggak, Hah? enggak itu katanya. Oh iya, oke. Oh, nanti Acu ke sini lagi. Ya, silakan. Richard. Kepencet 2,5 dimetil 3 heksana. 2,3 Dimetil dimetil 3 heksana. 3 heksana. Nah, ada yang aneh kalau 2,3. Langsung 2,5 salah. Oh, oke, 2,5. Ya, benar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, benar. Kemudian yang Dua itu double bond, Sir. kenapa? 3 sama 4 itu bukan double bond kan? Atau double bond? 3 dan 4 double bond, makanya ada heksena di sini. Jadi nomor 3, setelah nomor 3 ada double bond, 3 heksena. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang A. Oke, yang B, Cheryl. 35 dimetil 2 heksana. 3,5 dimetil 2 heksana. 2 heksena. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 3,5. Ini 6. Ya, betul. Nah, yang C, Sananta. 2,4 2,4,6 dimetil heksana. Oke, nah, ini metil, kemudian tadi heksena ya. Oke. Nah, jadi ngelengkapin yang Sananta sebut, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 di sini boleh ya, salah satu. Berarti 5 bukan 6 ya, salah. oke, good.
Berarti 5. Hati-hati, ada 3. Berarti pakai yang kalau 2 pakai di. 3. Ya, ini 3. Kemudian double bond-nya ada di nomor berapa? 1. 1. Yes, 1 heksena gitu ya. Oke, sekarang Tosca. Gimana gajinya? 3 isopropil, 5 metil, 2 heksan. Oke, 3 isopropil terus 5 metil, 5 metil, 2 heksena. 2 heksena. Oke. Nah, ini rada lebih kompleks dikit. Berarti nomornya 1, 2, 3. Misalkan kalau ke bawah ya 4, 5. Tapi ada yang lebih panjang ya, 4, 5, 6. Berarti kita pilih yang mendatar. Oke, nah kemudian ya sudah 3. Ini nomor 5, udah benar ya. 3, 5, dan ini bentuknya seperti fishtail, makanya isopropil. Dan kemudian ini 1 karbon, ini maka namanya adalah simetil. Kemudian hurufnya yang dilihat adalah I sama M. Ya, tadi sebelum di soal-soal sebelumnya adalah etil dan isopropil. Kalau ini huruf E sama I. Sekarang ini I sama M gitu ya. Oke, udah benar. Very good. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, good. Nah, sekarang coba hitung yang ini. Isomer heptuna. Sir, kalau heptuna apaan? Oke, kalau heptuna berarti dia hep ini mengarah ke 7 karbon dan dia punya triple bond ya. Jadi isomernya yang penting isomernya ada berapa, yang totalnya 7 karbon, dan kemudian 1 triple bond. Gimana, mau coba dulu atau langsung bahas? Jadi ini udah jelas, ada pembatasnya adalah atom yang memiliki atom karbon kuartener. Jadi nggak semua sembarang isomer heptuna gitu, nggak. Tapi asalkan dia punya karbon kuartener. Coba dulu, kalau misalkan, oh aduh ini makin ribet, kasih tahu ya. Kita langsung bahas. Tiga, Sir. 3. Oke, kita tandain dulu ya, 3. Nah, sekarang kita buat atom karbon kuartener ya. Bahwa atom karbon kuartener itu pasti digambarin seperti ini. Jadi dia ngikat 4. Udah. Nah, kemudian kita mau buat supaya ada triple bond. Untuk yang kita gambar di sini, ini nggak mungkin dibuat triple bond. Kenapa? Karena kalau yang triple bond itu selalu dia cuma terikat 2.
karena udah habis stoknya. Karena sehingga totalnya jadi 4 ikatan gitu ya. Nah, jadi ini nggak mungkin ada 3. Kalau 3 jadinya di sini ada 7 ikatan jadinya ya. Ini 3, 4, 5, 6. 6 jadinya ya, 6 ikatan. Jadi itu nggak memungkinkan buat karbon gitu ya. Nah, jadi ini udah pasti. Jadi ini sudah menolong kita untuk ini diubah, ininya adalah menjadi 5 karbon. Kemudian heptuna, jadi kurang lagi adalah 2. Ini adalah 5, ini 2 karbon lagi ya. Nah, 2 karbon ini bagaimana? Kita lihat. Jadi katakan ini 2 karbon nempel. Jadi mengenai triple bondnya itu ada di sini. Ini 1 kemungkinan, atau kemungkinan yang lain adalah Cuman 2 ya. yes. Lihat lagi sebelahnya. Iya benar ya. Jadi kebayang ya. Jadi prinsipnya adalah kita melihat yang kuartenernya berapa. Ya, kita prinsipnya seperti itu. Oke, berarti ini ada jawabannya hanya ada 2. Gitu ya, hati-hati. Oke. Oh, sebentar. Sir, Yes. kalau misalnya dari gambar struktur, terus kita mau nentuin rumus molekulnya gimana caranya? Dari seperti ini ya. Ya, terus mau jadi Rumus. Oke. Jadi misalkan kita langsung ambil contoh yang ini. Nah, ini C-nya nggak punya H gitu ya. Nah, kita banyak cara untuk menggambarkan rumus strukturnya ya. Pertama, kita lihat, kita gambar CH3 ini dulu boleh. Ya, CH3. Udah, nah kemudian baru C. Nah, ini untuk gambar yang cabang, ini gambar cabangnya apa? CH3. Jadi ke samping-samping ya, bukan ke samping, sebagai cabang ya, ke atas sama ke bawah. Berarti ini kita tulis CH3, jumlahnya ada berapa? 2. Artinya CH3 itu nempel ke C ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah berikutnya kita gambar yang ini. Yang ini kita tulis CH2. Kemudian kita gambar yang ini. Ini tuh nggak ada H-nya. Berarti kita gambar C, terus kita gambarkan triple bond-nya. Ini C, kemudian H. Jadi untuk rumus struktur, alkena atau alkuna itu ditunjukkan. Kalau yang single nggak perlu ditunjukkan, gitu ya. Karena kan ini sebenarnya antara CH2 dengan C itu single bond, jadi nggak perlu ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu kalau di dalam rumus struktur, itu yang double bond atau triple bond, gitu ya. Itu rumus struktur. Nah, kemudian ini juga bisa, yang ini tadi sebenarnya yang ini bisa digabung dengan ke sini, masih boleh. Contoh misalkan dia menjadi C, CH3 3 kali, kemudian CH2 ini C, triple bond CH, kayak gitu. Nah, kira-kira apakah ini menjawab? Jadi mengenai prinsipnya mah tinggal menghitung jumlah H-nya. Berarti C di sini ada berapa H? 3, kayak gitu ya. Apakah menjawab ini, Ceril? masih kurang ngerti, Sir. Oke. Saya ulangi ya. Nah, misalkan pakai contoh yang lain ya, Nah, misalkan ini oke. Nah, misalkan ini jadi langkahnya mungkin untuk mempermudah kita tuliskan H-nya ya, jumlah H-nya. Berarti kalau H di sini, H-nya ada berapa kira-kira, Ceril? Untuk penentuan H, ada kebingungan nggak?
masih agak bingung sih, Sir. Oke, kita coba Cheryl jawab ya. Ini haknya ada berapa? 3. Oke, kalau di sini haknya? 2. Oke, good. Yang di sini? 2. Oke, yang di sini? Nggak ada. Oke, good. Yang atas bawahnya ada berapa haknya? 3. Oke. Terus kalau di sini? 2. Hati-hati. 1. 1. Yes, 1, 2, 3. Ada. Oke, hak ya. Kemudian yang di sini? 3. Oke, yang ini? 2. Ya, terus? 2. Oke. 2, 3. Ya, good. Berarti udah lebih mantap ya. Hanya kekeliruan di sini. Bentar Joyce, kenapa? Minta tolong mama sayang. Nah, ini sekarang untuk seperti ini, kemudian menyusun ke strukturnya. Nah, sebagai ini contohnya. Jadi ini CH3, kita gambarin. Itu CH3. Nah, ini CH2-nya ada 2 nih ya. Nah, ini boleh disingkat. Nah, berarti kita gambar CH2 sebanyak 2 kali. Tara. Ya. Kemudian ini C. Kita gambar C. Kita gambar C-nya. Nah, sekarang yang kalau misalkan dia sebagai branch, ini kan kurang lebih sebagai branch. Kalau kita mau menggambar strukturnya lurus gitu ya, atas bawah itu branch. Jadi yang atas bawah branch itu kita boleh gambarkan pakai kurung. Ya, kurung itu artinya ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ini CH3 sebanyak 2. Nah, kemudian kita gambar ini CH. Berarti kita tulis CH, kemudian CH3-nya atas cuma 1. Oke, kasih kurung CH3. Nah, ini CH2, CH2, CH2. Berarti ini CH2 sebanyak 3 kali, kemudian CH3. Nah, kita menyimpulkan apa di sini? Jadi kalau CH2 itu gambarnya adalah ke samping. Ini mah untuk penyederhanaan ya, nggak selalu ke samping. Nah, kalau CH3 itu baru sebagai atas atau bawah, yang saya maksud adalah sebagai branch, sebagai cabang. Nah, masih ini ada yang ditanyakan nggak kira-kira, Cheryl? Udah ngerti, Sir. Nah, oke. Nah, kalau misalkan nanti sebagai CL, misalkan ada CL, saya kepikir ini CL, berarti ini H3, ini adalah H, ini adalah H3, maka penulisannya bisa gini. Kalau misalkan ini penyederhanaan, ini CH3, kemudian ini CH, terus kurung CL, kemudian ini CH3. Ya. Nah, ini juga boleh. Ini boleh dibuat seperti ini. Nah, kita dibuat seperti ini. Nah, CH3-nya ada 2 ya. Dan dia juga di ujung-ujung ya, melekat pada karbon yang ini. Karbon ini. Jadi, dia bisa ditulis seperti ini. CH, kemudian Cl, kemudian CH3-nya 2 kali. Kayak gitu, masih boleh. Karena dia nempel kan. Ininya nempel ke sini, ini nempel ke sini. Jadi pakai kurung, pakai kurung. Oke, yang terakhir ada pertanyaan nggak buat semuanya? Yang penting fokusnya adalah yang dekat dulu digambar, dekat berproses kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Sekarang yang ini. Yuk, yang ini.
C, Sir. Yang C. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang, C, Sir. oh sorry, C. Kita lihat C ya. Jumlah atom H yang sama ya. Kita ingat bahwa alkana itu CnH2n plus 2 ya. Untuk alkena itu adalah CnH2n, kemudian untuk alkuna adalah CnH2n-2 gitu ya. Nah, berarti bergantung pada C-nya. Ini berlaku kalau untuk satu double bond, ada satu triple bond, jadi langsung bisa pakai seperti ini ya. Jadi kita misalkan butena, ada 4 karbon. Ini metil, ini 1 karbon, dan ini adalah 2 karbon. Totalnya adalah 7 karbon. Nah, tapi untuk yang C ini pasti C7H14. Itu pasti ya. Kemudian kita lihat di sini ada 5, kemudian ini ada 2C ya. Ini adalah 2C jadi 7 ya. 7. Betul ya? Berarti ini memiliki rumus dan dia ada 1 triple bond ya, una ini. Berarti C7H12 karena dia pengerjaannya dikurangi 2. Ya. Nah, sekarang berarti bukan C jawabannya. Karena 12 sama 14 nih ketemunya. Nah, kita perlu ngecek tentunya harus sama. Kita cek yang pertama ana sama una. Tapi kita ngelihat jumlah H-nya doang ya. Nah, jadi jumlah karbonnya bisa beda gitu ya. Nah, ini 3C, ini 2C, jadi 5C. Tapi ana ya, ana. Berarti kita pakai 2N plus 2. Berarti 5 karbon, berarti H-nya adalah 12. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Coba hitung H-nya yang ada di sini, yang sebelahnya. Coba 12 hitung. juga, Sir. 12 juga ya? Oke. Ini 5, ini 6, ini 2C, jadi 7. Yes, pakai yang ini ya. Berarti H12. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, ada pertanyaan dulu nggak yang ini? Atau perlu diulang? Gimana yang lain? Kalau perlu diulang, saya akan coba B sama D. Kita lanjut. Iya, boleh. Lanjut ya. Oke. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini. Jangan main di air, kotor airnya. Apa itu? Pengen dong? What? Go out. Itu untuk kita. Go out now, I say. Okay. C, Sir. Yang C. Oke, kita coba. Ini pentuna, berarti 5 karbon, tapi 1 triple bond ya.
Kemudian yang ini 1C, totalnya adalah 6C ya. Berarti 12, 6N min 2. Oh, sorry, 2N. 2 kali 6 min 2 ya, 12 min 2, 10. Oke, yang C. Tuh. Nah, sekarang saya mau buat gini. Jadi kalau misalkan satu single begini ya, H3 ini haknya 6. Kalau dia ada rangkap lagi, ada satu rangkap jadi double bond, berarti dia ngurangi 2H ya. Ngurangin ini kita tulis H2, H2. Jadi ini berkurang 1, ini juga berkurang 1. Jadi totalnya berkurang 1 ya. Ini berkurang 2, hanya jadi 4. Jadi ingat, ketika nambah satu double bond, nah itu berkurang 2. Makanya kalau ini ada triple bond, H-nya jadi tersisa cuma 2. Jadi berkurang 2, berkurang 2. Gitu ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah ketika dia membentuk katakan siklik, nah dia itu akan mengurangi 2 juga. Kenapa? Jadi kalau misalkan seandainya ini yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi C-nya ada misalkan ada 4. Kita tulis CH3, CH2, CH2, kelewat CH2, ini H3. Kalau yang ini dibuat siklik, gitu ya. Nah, siklik begini. Ini ditekuk, nah ini dibuat siklik. Jadi ketika dia menambahin single ini, dia itu kan awalnya ini H2, ini H2 sama ya. Ini sama. Nah, sekarang yang ini teh berkurang jadi H2, ini berkurang jadi H2, ini berkurang jadi H2. Jadi secara keseluruhan min 2 itu secara inti dia itu membentuk semacam kayak ikatan baru. Nah, itu mengurangi 2 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Oke, nah sekarang yang ini. Oke. Yep, yang ini coba. Apa itu sih? Minta dong. Teh apa beli? Barusan. Acer. Oke, kita lihat. Ya, tuh. Jadi kalau posisi berarti yang berbeda adalah posisinya. Gitu ya. Ini memiliki kerangka yang sama. Nah, ini satu pentuna, branch-nya nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kalau yang B, ini termasuk isomer apa ya? Yang B ini. Nah, isomer struktur. Itu harusnya nggak bisa butuna kali, Sir?
Bisa. Oh iya iya iya. Betul betul betul. di pentuna. Harusnya propuna ya. Harusnya propuna harusnya. Pentuna bukan sir? Pentuna. Tiga metil propuna. 3 metil pentuna. Pentuna. Oke. Kalau misalkan dia yang ini jadi yang B itu bukan isomer dianya. Kenapa? Karena jumlah karbonnya. Untuk satu pentuna dia 5 karbon. Kalau satu butuna 4 karbon, etilnya 2 karbon. Jadi nggak sama karbonnya, berarti bukan isomer ya yang B itu ya. Jadi saya pertanyaannya salah. Nah, sekarang kalau misalkan satu pentuna tetap, nah dia memiliki isomer misalkan dengan, saya mikir, 3, oke, harusnya 3 metil, 1 butuna. Nah, kalau kayak gini isomernya apa? Ini 5 karbon, ini totalnya 1 karbon dan 4 karbon, sehingga 5 karbon, 5 karbon. Isomernya ada 3. Pertama posisi, yang kedua adalah kerangka, yang ketiga adalah gugus fungsi. Ini mah isomer struktur, gitu ya. Terus, ya ini dulu. Nah, yang B ini, kalau saya ganti, ininya menjadi metil, isomer apa nih? Isomer posisi kah? Rantai. Oke, isomer rantai ya. Kerangka atau rantai ini sama nih. Rantai. Jadi, rantainya, kalau isomer rantai, jadi yang disebut itu yang berbeda. Berbeda rantai panjangnya. Gitu ya. Tapi totalnya karbonnya selalu sama. Nah, sekarang kalau C. Kalau C disebut apa dong? Yang C. Posisi. Oke. Tuh. Berarti ada 2 jawaban ya. A dan C. Gitu ya. Kemudian yang D gimana? Yang D bukan ya. Ini 6 karbon, ini 7 karbon. Udah jelas bukan. Kalau yang E, yang E disebut isomer apa? Rantai. Yes, betul. Oke, ya. Karena di sini 6 karbon, di sini 2 karbon dan 4 karbon. 6 Sir, kalau karbon. misalnya ada etil sama dimetil, itu di isomer apa, Sir? Etil sama dimetil. Iya. Ini sekarang etil sama dimetil, berarti dia panjangnya harus menyesuaikan. Contoh, ini etil, yang misalkan ininya etilnya di sini misalkan. Ya. Nah, berarti isomer untuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana misalkan, berarti ini 3 etil, kemudian 4,4 dimetil. Menjawab nggak kira-kira? Enggak, Sir. Maksudnya kalau ada misalnya satu senyawa pakai etil, satu senyawa lagi pakai dimetil, itu isomer apa? Oke. I see. Nangkep. Itu termasuk isomer rantai. Karena kalau misalkan ada dimetil, jadi misalkan kayak gini ya, ini saya ubah isomer rantainya menjadi etil misalkan. Berarti
misal ya, misal bisa ya, misalkan bisa. Butuna, misalkan ini saya mikir 2 etil misalkan. Ya, ini rantai, isomer rantai. Jadi antara ini sama ini adalah isomer rantai. Atau, oke, gini ya, ngerti. Berarti kalau misalkan CCC ini begini, sama ini CC, misalkan ya. Berarti ini namanya adalah 2,3 dimetil 1 butena. Kalau yang ini, oke, ini C, ntar. 2 etil, ininya 1 butena. Nah, oke. Ini termasuk apa? Ini termasuk isomer rantai. Kenapa? Karena cabangnya beda. Ini etil, ini dimetil. Ya. Nah, untuk memperjelas, memang ada beberapa. Nah, ini untuk memperjelas kita buat yang posisi udah diperjelas ya di sini ya. Posisi itu bisa ini atau ini. Atau contoh, kalau misalkan dia cuma ini satu pentena, atau begini, ini 2 pentena, ini juga posisi ya, walaupun sederhana. Posisi double bondnya berbeda. Oke, ada pertanyaan? Oke, udah nggak apa-apa. Iya, Kak. Sekarang ini bahan-bahan. Nah, sekarang coba yang ini. Oke, coba yang ini yuk. Tolong ambilnya snack yang tadi. Yang lu yang bawa. Sir. Yang A. Oke, yang lain menemukan yang sama nggak? Saya sambil buat 1 pentuna. 1, kemudian 3-nya isopropil. 1, 2, 3, ya no. Yang ininya, tunggu ya. Tim 4 dimetil. Sekarang kita lihat yang primernya. Ini terbilang apa? Primer, karena koneknya 1 karbon. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Kemudian ini primernya 6. Kemudian kalau yang merah kita buat yang sekunder 1. Oke, jumlahnya 1 doang. Kemudian yang tersiernya adalah yang warna hijau. 1, 2. Nah, kemudian kuaternernya yang warna biru tua. Jumlahnya 1. Oke, jelas ya? Jadi walaupun double bond, tetangga C-nya ada berapa? Kalau cuma 1, ya primer. Oke, yang terakhir. Oh, udah nih. Nggak ada lagi. Saya kira tadi ada. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian yang kepikir? Paling ini yang Alkana, kalau branch Alkana. Oke, branch Alkana gimana ini maksud? Misalnya diurut penomorannya, kalau ada metil, ada Alkana, yang diduluin yang mana nomornya, sama nulisnya gimana? Metil sama apa? Metil Alkana. dan Alkana. Kayak fluoro. Kayak gimana? Sama fluorin. Ya, fluoro, bromo gitu. Oke, nah. Untuk ini, penamaannya ini termasuk namanya adalah halo alkana. Berarti penamaannya halogen dulu. Halogen, baru nama alkananya. Nah, ini fluoro, kemudian kloro, pakai huruf, memang dia pakai yang bahasa Inggris ya, huruf C yang dimulai ya. Ini kloro, tapi kita menganggap bahwa dia CH soalnya. Fluoro, FCl, bromo, dan iodo. Nah, ini dimulai dari kata dari halogen dulu. Jadi fluoro, kloro, sama bromo itu di awal. Dan di antara mereka itu sesuai dengan penomoran aja. Nah, sesuai dengan abjadnya. Di kelompok yang ini sesuai abjad. Kemudian untuk alkananya ya udah ngikutin. Kalau ada metil, berikutnya pakai metil, kemudian etil, dan seterusnya. Ya, berarti namanya dari halogen dulu, baru alkana. Yang didahulukan nomornya halogen dulu ya berarti? Betul, halogen dulu diutamakan. Dan dia nomor yang pendek. Nomor yang pendek. Kalau seandainya dimunculkan suatu kayak gini, misalkan ini Cl, nah ini F, kan sama-sama nomor 1 nih ya. Kalau misalkan dari Cl nomor 1, dari F nomor 1, mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah berdasarkan kereaktifan. Berarti yang ke atas itu makin reaktif. Maka F-nya itu adalah nomor 1, nomor 2. Berarti kita sebut namanya, yang kita sebut namanya adalah 1 fluoro. Yes, 1 fluoro. 2 fluoro. Hati-hati, ditulisnya itu adalah kloro dulu. Kenapa? Karena C-nya huruf abjadnya lebih dulu. Berarti 2, nah kayak gitu ya. 2 kloro, 1 fluoro, kemudian baru etana. Yang ini salah. Gitu ya. Nah, contoh misalkan ya. Ini Cl, ini F, terus CH3. Nah, ini namanya kurang lebih, kan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Berarti 2 kloro karena abjadnya duluan C, kemudian 1 fluoro,
fluoro, kemudian 2 metil propana. Kayak 3 kloro, Sir, kayaknya. 3. Oh iya. Betul, 3 kloro. 3 kloro, 1 fluoro, 2 metil propana. Oke, ada yang tanyakan lagi? Yang lain ada? Kalau tidak ada, cukup. Udah mengcover semuanya. Tinggal dibaca-baca dan sukses buat besok. Thank you, Sir. Ya, you're welcome. Thank you, Nanti sir. saya kirim ya PDF-nya. Oke, you're welcome. Bye-bye. Yes, no.